Debatnya memang berlangsung pada Minggu malam lalu, tapi cerita-cerita mengenai debat tersebut masih terus berlanjut hingga hari ini. Perbincangan masyarakat mengenai bagaimana performa masing-masing capres juga masih terus menjadi pembahasan hangat, termasuk soal kerahasiaan data-data pertahanan keamanan negara yang kemudian dijadikan salah satu argumentasi oleh Prabowo Subianto tidak membuka angka-angka tersebut pada saat debat capres. Mas Al Araf, Ya, sebenarnya seperti apa data-data Hankam ini yang tergolong rahasia ini yang seperti apa? Apakah memang seperti dikatakan oleh Mas Bobi tadi, kemudian ya. juga apakah yang ditanyakan oleh Pak Anies, Pak Ganjar ini juga termasuk dalam rahasia negara yang tidak bisa dibuka sembarangan? Ya, pada dasarnya aspek pertahanan itu merupakan public goods, ya, barang publik. Sehingga masyarakat harus mengetahui apa yang terjadi dalam penyelenggaraan pertahanan. Kenapa? Karena pada dasarnya penyelenggaraan pertahanan menggunakan pajak rakyat Oke. melalui APBN. Jadi wajar jika warga negara harus mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan debat kemarin, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ganjar atau juga Pak Anies terkait dengan sektor pertahanan tidak ada yang masuk dalam kategori rahasia negara, sehingga dia bisa masuk dalam kategori informasi yang harus dibuka oleh Pak Prabowo kepada publik. Saya misalkan kita bisa mengatur kerahasiaan itu dalam pasal 17C Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi informasi yang dikecualikan untuk dibuat publik meliputi bidang pertahanan keamanan, meliputi strategi, taktik, operasi intelijen. Lalu kemudian beberapa lain tadi Mas Bobi menyampaikan desain web system dan lain sebagainya. Itu masuk kategori. Tapi kan pertanyaannya Pak Anies dan Pak Ganjar tidak menanyakan tentang hal itu. Pak Anies menanyakan tentang keterlibatan broker PT TMI ya dalam konteks alutsista. Itu sesuatu yang penting dan sangat penting. Harus dijawab, bukan Pak Prabowo berlari dengan kerahasiaan. Apakah benar ada keterlibatan broker dalam permainan di alutsista? Kenapa Mbak? Karena ini bukan lagi menjadi sesuatu yang rahasia sebenarnya di publik, bahwa dugaan-dugaan penyimpangan dalam permainan alutsista melibatkan banyak pihak gitu ya. Oleh karena itu pertanyaan Pak Anies itu menurut saya poin plus. Mengangkat sesuatu yang di bawah permukaan ke atas permukaan supaya apa? Supaya kita memiliki alutsista yang transparan dan akuntabel, supaya kita memiliki alutsista kuat. Kalau kita masih bermain dengan alutsista, ada pihak ketiga, kita akan memiliki kondisi alutsista yang under spec, di bawah standar. Akhirnya kondisi alutsista jatuh, seperti beberapa kasus ya, baik pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Kasihan prajurit dong, sudah bekerja, berlatih, tapi dikasih alutsista yang di bawah under spec karena permainan-permainan pihak ketiga. Jadi pertanyaan Pak Anies itu sesuatu yang dibutuhkan dan harus dipertanyakan. Saya justru senang dengan hal itu. Pada sisi lain pertanyaan Pak Ganjar juga sangat baik tentang indeks. Indeks yang dipertanyakan tadi itu mengapa Pak Prabowo indeksnya kok turun nih menurut data-data internasional. Bagaimana, kenapa seperti ini? Kalau Pak Prabowo merasa bahwa indeks itu salah, jawab saja. Menurut data saya dari Kementerian Pertahanan nggak seperti itu. Saya sudah menjalankan program MMF seperti ini. Tapi realisasinya begini-begini. Sayangnya tidak dijawab oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena ada beban di Pak Prabowo debat tadi malam. Selaku Menteri Pertahanan, Pak Prabowo sampai sekarang belum membuat apa yang disebut dengan Defense White Paper atau buku putih pertahanan. Itu yang menjadi guidelines, panduan untuk melihat arah kebijakan, orientasi pertahanan. Nah akhirnya Pak Prabowo dalam presentasi kemarin bingung karena dia tidak memiliki basis perencanaan selama 4 tahun ini untuk membangun apa. Memang ada, pasti dia buat kebijakan postur pertahanan, kebijakan strategis. Tapi defense white paper ini menjadi penting. Terakhir dibuat oleh Pak Rian Mirzad 2015. Mungkin itu saya tahan soal sampai, pokoknya Mbak. Iya, saya tahan sampai di situ dulu. Di poin-poin itu langsung saja Bang Bobi bisa diberikan pandangan dan juga tanggapan apa yang disampaikan oleh Mas Al tadi, Bang Bobi. Iya betul, utamanya kalau jawab pertanyaannya itu objektif tentu perlu dijawab dengan baik. Tetapi kan pertanyaannya itu sangat spekulatif yang saya rasa memang tidak perlu dijawab. Seperti soal orang dalam. Orang dalam itu yang mana? Misalkan yang dibilang PT TMI atau apa? Salahnya apa? Memang sudah ada masuk pelanggaran hukumnya di mana? Apakah dalam pemeriksaan dalam pertanggungjawaban APBN itu dia memang sudah pernah mendapatkan kontrak award dari Kemhan. Nah, itu kan adalah hal-hal spekulatif yang ini dalam teknik retorika itu akan istilahnya akan menstigmakan bahwa ada seolah-olah terjadi sesuatu padahal hal yang belum terjadi. Nah, ini yang saya rasa memang tidak perlu dijawab hal-hal seperti itu karena pun misalkan ada suatu misalkan disebutkan siapa yang melakukan pembelian, procurement proses di dalam di dalam industri pertahanan itu memang ada hal-hal yang tidak bisa
disampaikan langsung karena itu termasuk dalam military plan dan termasuk di dalam lingkup pasal 17 ayat C tersebut. Nah, hal-hal yang spekulatif seperti itu saya rasa memang tidak pantas untuk dijawab. Dan yang tadi dikatakan soal Pak Ganjar, ya sama juga udah kelihatan framingnya, yaitu dari contoh masukan GPI, sama-sama GP, tapi itu adalah barang yang beda. GPI, lantas ada LOWI, ada BICC, masuk di dalam seolah-olah nyambung dengan MEF yang MEF-nya nggak sampai 100%. Padahal namanya mengukur kekuatan militer itu capability adalah global power, yaitu dari daya pukul. Yang daya pukulnya ini dari 2019, 2020, 2021 sampai 2023 konstan naik 17, 16, 15, jadi sekarang 13. Jadi mau disebutin begana begini, ini pasti udah ibaratnya dikasih tahu juga bakal ngeyel lah. Nah, itulah maksudnya Pak Prabowo ini kan tidak ingin mempermalukan. Kan saya sudah kasih tahu detailnya. GPI itu apa, LOWI apa. Saya belum spill yang satu lagi, yang BICC nih. Itu lebih paripurna lagi ngawurnya. Tidak ada urusan dengan kemampuan military capability. Baik, soal tadi yang disampaikan oleh Mas Al juga, Bang Bobi, bahwa memang tidak ada perencanaan yang dibuat oleh Pak Prabowo sebagai Menhan, Bang Bobi. Ya, itu adalah sebuah penghinaan ya. Kita punya Kementerian Perencanaan, Bappenas. Kita sebelum melakukan pembelian dalam Undang-Undang APBN pelaksananya ada audit BPKP untuk menjadi DIPA proyek. Setelah selesai itu banyak diaudit oleh BPK. Lantas sebelumnya ada KKIP. Saya rasa itu adalah ya mungkin saya mau nanya, saya bilang, Mas Bobi, objektif. emang Pak itu adalah penghinaan terhadap perencana satu negara karena Pak Prabowo udah buat buku putih pertahanan, Mas Bobi. Bukan dari satu Mas Bobi, kementerian saja. Itu Pak Prabowo udah buat buku putih pertahanan belum? Pantas tidak dijawab. Enggak. Bang Bobi, ada Saya pertanyaan juga nanya, dari Mas Al. Pak Prabowo udah buat buku putih pertahanan belum? Kenapa? Pak Prabowo udah buat buku putih pertahanan belum, Mas Buku Bobi? pertahanan itu memang buku putih pertahanan itu ada di 2015 dan Baik, buku Iya, Bang Pak Bobi, mohon Bobi. maaf, sebentar Mas Al. Pak Bang Bobi Prabowo sebentar, sampai Mas Al sekarang. sebentar. Mohon maaf, saya harus potong. MEF ini adalah kesinambungan dari Baik. 2009, Bang Bobi. 2014, Ya, Bang 2019 Bobi. yang selesainya 2024. Mas Bang Bobi, Bobi, mohon maaf, harus saya potong. Mas Al juga, Iya, kita iya, harus iya. jeda sejenak. Bang dari Bobi. MEF yang akan selesai di tahun Ya. 2024. Nanti Bang Bobi ya dilanjutkan kembali, nanti Sederhana kita akan buat. lanjutkan. Bang Bobi bisa berikan jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Al, tapi setelah Iya. jeda berikut ini termasuk juga Pak Jazilul, Bang Ciko yang mengatakan tadi Bang Bobi disebutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut spekulatif sehingga tidak perlu untuk dijawab saat lagi.